Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Mas Yani selaku narasumber yang hari ini didaulat oleh pemerintah Kelurahan Srimulyo untuk bisa rawuh di Kalikado ini. Yang kami hormati Mas Dimas dari Yayasan Samin, yang tentunya cukup kita kenal Yayasan Samin ketika di era gempa bumi waktu itu sudah masuk di Kalikado. Kami hormati pemerintah Kelurahan Srimulyo hadir Pak Kamituwo, Mas Tia Santoso, dan juga yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Kalikado beserta jajaran dan murid semuanya, tokoh masyarakat wonten ing Kalikado, Pak RT, tokoh-tokoh yang lain, Bapak Ibu kader yang hari ini berkenan hadir dalam undangan deklarasi Kampung Ramah Anak. Yang pertama kita aturkan banyak terima kasih sugeng rawuh di tempat ini, dan apabila dalam kami menyapa atas kerawuhan panjenengan semuanya dan juga penempatan tidak sesuai dan kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas nama dulu Kalikado mengucapkan banyak terima kasih pada pemerintah Kelurahan Srimulyo. Pada kesempatan hari ini Padukuhan Kalikado mendapatkan kegiatan terkait dengan bagaimana kita mampu dan bisa memberi ruang gerak yang cukup atau bahkan yang luas untuk anak-anak kita agar bisa berekspresi semaksimal mungkin tanpa ada tekanan dari orang tua, masyarakat sekitar ataupun pembicaraan yang kasar ataupun lain sebagainya yang notabene itu dapat menghambat perkembangan dari aktivitas anak yang sifatnya positif. Sehingga hari ini kita Padukuhan Kalikado menerima kegiatan untuk memperkuat atau mempertajam adanya program yang pernah beberapa tahun yang lalu sudah kita sampaikan ke masyarakat, adanya Kampung Ramah Anak atau Padukuhan Ramah Anak. Dan alhamdulillah hadir Pak Kepala Sekolah yang belum lama ini juga sudah berani mendeklarasikan di sekolah Pak Kepala terkait dengan sekolah ramah anak juga. Jadi pada kesempatan hari ini kita sengaja kita hadirkan juga biar pihak-pihak terkait di Padukuhan Kalikado itu bisa sinergi dalam satu kata, satu pembahasan, satu pemikiran di dalam memikir perkembangan anak. Konteksnya di Kalikado ada satu sekolah SD yang tidak jauh dari tempat ini, dan sebetulnya kita tinggal ngeklopke Mas Yani dan Tias. Jadi kita klopke di antara Bapak Ibu pemangku kebijakan di Kalikado sendiri, Dukuh, RT, tokoh masyarakat, dan juga pihak sekolah yang semuanya itu mempunyai tanggung jawab terkait dengan bagaimana kita bisa memposisikan anak ini sebaik-baiknya. Tentunya hari ini kita ucapkan terima kasih para narasumber yang kita harapkan nanti bisa lebih memberikan motivasi yang sifatnya nanti bahasanya rasa dur-dur Mas Yani. Orang kaya naik negoro, kayak naik kopinan wae. Karena kene iki daerah-daerah pengaritan tadi sing santai, bahasanya sing gampang ditompo saja. Campuran. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang berhormat Bapak Ahmad Yani SIP, yang kami hormati Bapak Dimas dari Yayasan Samin, yang kami hormati Bapak Dukuh Kalikado, Bapak Supriyanto. Tidak lupa juga kepada Bapak Kepala Sekolah SD Kalikado beserta para siswanya.
Mboten kata lompen ugi datang asalipun Bapak RT Kaligato, tokoh masyarakat, tokoh agami ingkang kula hormati. Tidak lupa juga kepada ibu-ibu kader Posyandu yang rawuh, kader kesehatan, kader pendidikan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi siang ini kita diberikan kesehatan, diberikan keselamatan sehingga bisa hadir bersama di dalam ibu Pak Dukuh dalam keadaan sehat. Allahumma amin. Sebagai tanda bukti rasa syukur kita pada Allah, monggo sareng-sareng syukur di lisan nggih Bapak Ibu kaping 3 nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Bapak Ibu ingkang kula hormati, yang pertama mohon izin Pak PLT Lurah belum bisa hadir di tengah kita, Bapak Nur Jayanto ST, karena ada kepentingan terkait dengan anggaran perubahan di 2025 yang harus segera diselesaikan dan dilaksanakan. Maka memberikan perintah pada saya untuk bisa mengikuti kegiatan pada pagi siang ini di dalam Kebun Pak Dukuh. Selanjutnya tentunya atas nama pemerintah Kelurahan Sri Mulyo ngaturaken agung panuwun dhateng Pak Dukuh, Pak Supriyanto menyelenggarakan kegiatan ini dengan persiapan yang cukup baik. Apalagi ini kagungan joglo saged nggih napa-napa nggih Pak Dukuh, saged nggih pelatihan, saged nggih ajar dangdutan barang nggih ta. Pramila multifungsi, merupakan ruang bagi warga masyarakat untuk mengekspresikan keterampilannya. Semoga bermanfaat bagi seluruh masyarakat di segala usia, baik anak-anak, muda-mudi ataupun juga kegiatan kesehatan juga ya, lansia, juga kepada kegiatan posyandu tentunya juga di sini nggih Bu nggih. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya terkait dengan kegiatan pagi ini adalah pedukuhan ramah anak. Satu yang saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa anak itu kalau tidak salah usianya 0 sampai 18 Pak nggih. Itu dikategorikan anak. Mengapa Pak Dukuh melaksanakan kegiatan ini? Karena yang namanya anak, lare atau putra mereka aset. Aset ini potensi kagunganipun keluarga, aset kagunganipun masyarakat, aset kagunganipun bangsa dan negara. Aset ini kok kekayaan Bapak Ibu. Sinten to saya ajeng terusnya awake dhewe nek mboten lare. Sing saya sepuhan saya pripun Bapak Ibu? Saya kuat napa saya tengkerket? Gitu. Akhirnya wis 50, gitu bar 50 swidak. Terus lansia dados lansia to niku. Sing maune kuat ten sawah nganti dikirim barang saniki. Sadurunge dikirim wis kondur. Gitu. Nah, karena memang usia, gitu. Usia menika yang memang kersa mboten kersa kedah kersa. Mboten saya rasa ning saya pramila menika sinten to Bapak Ibu sik neruske nggih para putra anak-anak sok walian ta niki nek awake desa to sing ngopeni genti anake nggih mboten. Nggih ya pramila menika monggo pergantian estafet kepemimpinan anak-anak niki sing badhe nglajengke. Mbuh liar ganti kapan? Mesti RT-ne nggih ganti. Gitu. Lajeng Pak Dukuh mbuh kapan nggih nek pensiun nggih ganti. Pak Lurah nggih ganti. Sing neruske sinten? Nggih sing enom-enom niki. Nah, pramila menika bahwa pergantian kepemimpinan menika salah satunya adalah tujuan adanya pedukuhan layak anak ini menciptakan generasi yang berpotensi, menciptakan generasi yang berkualitas. Ngaten nggih Bapak Ibu, ampun ngantos pedukuhan ramah anak ini terus anak-anak dimanja mboten.
tetapi anak-anak itu dididik, gitu. Anak-anak kita didik, baik itu pendidikan nanti unsurnya kepada kekuatan fisik, anak-anak ini sehat, nggih rasa. Nah, saking balita men pun ada pemeriksaan posyandu balita, gitu Bu. Jangankan balita, ada kelas hamil. Wis hamil tesih kan senam. Nah, supados napa? Kelahiran daripada anak-anak nanti diharapkan akan sehat, ibunya juga akan sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Tia Santoso selaku Kami Tuwo Kelurahan Srimulyo, Bapak Duko Supri, kemudian yang kita hormati Mas Dimas dari Yayasan Samin, dan beliau ini juga rekan saya di KPAD tapi Sleman begitu. Kemudian Bapak Kepala Sekolah, Bapak Guru, dan Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang sangat kita hormati, kita banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya. Pada kesempatan ini diberi kesempatan untuk bisa silaturahim, ketemu panjenengan semua. Barangkali kalau tidak ketemu tidak akan mengenal. Sehingga mudah-mudahan ini adalah sebuah silaturahim yang baik, yang positif untuk kita semua. Salam dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, nenggok slide pun muncul untuk perkenalan. Nama saya Pandiani. Mbok menawi sampun wonten ing tepang kula, enten Pak Egi, enten Pak Anur, enten Pak guru olahraga, itu Pak Dukuh dan lain sebagainya. Ada yang sudah pernah ketemu, gitu. Karena Kali Gathok ini pernah kita ada kegiatan bersama ibu-ibu di sini di Kali Gathok di Solo. Kalau saya tinggalnya di Kembang Sari Srimatani, jadi agak dekat dengan panjenengan. Nomor HP kula niku jenengan catet, engko nek sesuatu sik perlu dibisik-bisik kan bisa di WA melalui nomor saya. Saya saat ini membantu di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bantul. Nah biasanya nih kok kebencanaan kalau Mas Heri itu gitu. Tapi Bu, karena mungkin saya awal mula nyemplung di Komisi Perlindungan Anak, bayanganku ya asik-asik ketemu dengan anak-anak, ketemu dengan sesuatu yang menyenangkan seperti itu. Tapi dilalai kok ternyata banyak sekali permasalahan yang kita hadapi terkait dengan anak. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, saya diminta oleh desa untuk memberikan materi singkat terkait dengan pelopor dan pelapor. Ya, pelopor dan pelapor. Nah, nanti akan kita uraikan. Saya tanggapi nggih. Dan anak saat ini menjadi sebuah permasalahan yang penting, menjadi perhatian besar oleh pemerintah maupun banyak sekali lembaga yang peduli. Karena masih adanya kekerasan, ya, masih adanya perlakuan yang tidak baik terhadap anak-anak kita. Kurangnya ruang bermain, ya. Kemudian anak belum terlibat di dalam sebuah forum atau partisipasi publik, gitu. Next, sehingga kalau kemudian kita bongkar apa yang terjadi di, aku ngomongin Bantul saja, di Bantul saja sesuai dengan hasil penelitian, pengumpulan data dan lain sebagainya, akan kita lihat bahwa Bapak dan Ibu sekalian di tahun 2021 sampai 2023 kemarin, karena kita dibentuk di tahun 2023 akhir, ini luar biasa, tingkat kehamilan yang tidak diinginkan itu besar sekali. Kehamilan kok tidak diinginkan, sing pengen hamil banyak gitu kan. Karena apa? Karena tentu ada sesuatu yang melenceng dari hal yang wajar gitu. Kehamilan yang tidak diinginkan. Ini rata-rata anak, masih anak kok tiba-tiba MBA. Apa MBA itu? Wah, pengalaman.
ada berarti pengalaman ki ngerti wawasan ngoten lho maksudnya ora terus kudu ngono kuwi. Ya. Ada 100 per tahun kasus ini. Rata-rata ya. Kemudian ratusan kasus pernikahan usia dini juga terjadi di tahun 2000 sampai 2023 rata-rata 150 per tahun. Amit-amit jabang bayi. Oke. Kemudian next kasus KDRT naik. Bapak dan Ibu sekalian dari 2019 sampai tahun 2023 ya. Peningkatan 53 kasus dari tahun 2022, 78 kasus ke 2023. Ini luar biasa. KDRT. Arti KDRT jenengan kekerasan dalam rumah tangga. Nek boten keras, waduh nek ibu beda iki ora dadi. Kekerasan dalam rumah tangga itu ada sebuah perlakuan yang tidak menyenangkan, baik itu secara fisik maupun secara mental. Itu, baik secara fisik maupun mental. Kemudian lain lagi nih ada perceraian tiap tahun dari 2020 sampai 2023 ini luar biasa terjadi di kabupaten kita. Nah, ini yang kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa kita memang harus kerjasama berkolaborasi lintas sektoral seperti ini? Ada sekolah, di sekolah juga sudah terbentuk namanya TP2K, sampun Pak Pastor. Tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Jadi sekolah itu kalau ada anak bertengkar, ya TP2K yang harus kemudian menyelesaikan. Jangan kemudian orang tua langsung kemudian demo ke sekolah. Bapak Ibu ini viral kan kemarin beberapa kali terjadi di media sosial, informasinya luar biasa. Nah, bisa sebagai pelapor. Tentu ada ketentuan menjadi pelapor nanti seperti apa kira-kira itu. Murid dengan murid, guru dengan murid ada. Murid laki-laki, guru laki-laki dengan murid laki-laki ada. Ini viral kemarin di media sosial, di IG undercover, mengerikan. Nah, ini perlu kemudian apa? Langkah-langkah dari kita semua untuk membangun sebuah kolaborasi. Gatekke anake sedang ngapain sih? Janjane ning kamar guyang-guyu, dhewe ngopo? Jangan sampai kemudian apa ya dilihat itu hal-hal yang tidak baik. Karena sekarang masing-masing udah megang HP ini dikunci mboten, dipasut mboten anak-anaknya. Dipasut toh? Bahaya, Bu. Kalau sampai dipasut ada sesuatu ini di HP anak-anak. Karena sekarang perbincangan WA itu mengerikan, nyeluk kancane ana anjir gitu. Ora napa niku. Itu kan kalimat jane dienggokke dari kata anjing kan itu. Seperti itu. Ini harus kemudian kita gatekke. Kemudian ada istilah lagi spill. Ora napa niku, spill. Ora, guyang-guyu ki mesti spill-spillan. Jadi spill itu di bahasa anak-anak remaja kita adalah, menurut saya loh ini ada anak-anak nggak apa-apa. Jadi aku spill dong, gitu. Minta difotokan atau divideokan anggota tubuh kita, anak-anak itu. Kemudian dia punya grup kecil itu, siapa sih arep konsekuensinya kok ya transfer atau mungkin top up dan lain sebagainya. Duduh kayak apa nih anggota tubuh yang sensitif, spill, aku spill. Ada grup kecil bikin bar itu dibubarke grupnya. Anak-anak sekarang seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi memang harus hati-hati betul. Nah anaknya HP ini dikunci, gue diinjen gue anu ngopo njero kok iya dhewe iki ngopo dan. Itu ya, kita bangun kepedulian bersama di lingkungan kita. Next. Lanjut. Yuk. Dimulai dari mana? Kampung ramah anak. Saya sepakat dengan konsep kampung atau dusun ramah anak ini luar biasa. Ini saya baru menemukan ini di Bantul. Nanti secara detail Mas Dimas yang akan menggawangi atau mungkin akan memberikan uraian detail, karena dari Yayasan Sampin ini
sebagai pendamping tingkat Kabupaten Bantul sebagai pendamping Kabupaten Layak Anak. Yayasan Samin luar biasa. Nah, Kampung Ramah Anak tentu di sini harapan kita ada kampung lingkungan yang aman, sehat, inklusif, peduli terhadap kebutuhan anak, menjamin hak anak untuk bermain, belajar, partisipasi, dilindungi dari kekerasan, tidak ada diskriminasi dan eksploitasi. Seluruh warga berperan aktif, bukan hanya pemerintah desa tok. Jadi kolaborasi yang besar. Tujuannya tentu tidak ada kekerasan ini nanti. Kita cegah kekerasan itu. Kemudian kesejahteraan kualitas tumbuh kembang juga diperhatikan. Tadi ono sampai kelaparan dan lain sebagainya ini, kalau orang keluarga tidak mampu ya tanggung jawab bersama di level masyarakat. Jangan sampai masyarakat kita ada satu anak atau keluarga itu yang terlantar, kira-kira itu. Nah, bangun peduli anak dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus peduli terhadap anak-anakmu ya, anak kita bersama di lingkungan masyarakat itu. Gitu. Next. Jadi strategi untuk, karena Bapak Ibu tadi sudah disinggung sedikit hak-hak anak. Hak-hak anak itu nopo mawon? Hak anak apa saja? Nopo? Apa, Bu? Hak anak itu apa saja? Mendapatkan perlindungan, terus mendapatkan kasih sayang. Ya, banyak. Kalau di dalam undang-undang itu kurang lebih ada 30-an hak anak. Nah, selanjutnya saya ingin memperjelas sedikit berkaitan dengan siapa itu anak. Tadi sudah disinggung ya. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor yang terbaru nomor 35 tahun 2014, yang disebut anak itu siapa? 0. Nah, jadi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan secara eksplisit yang disebut anak itu sejak dalam kandungan, maka ada program-program untuk ibu hamil 1000 hari pertama itu, karena memang ada haknya sejak dalam kandungan. Janin ketika sudah menjadi janin itu punya hak yang harus dilindungi juga, yang harus dipenuhi juga. Jadi ibu-ibu hamil itu juga dia sedang membawa, dan bapak-bapak juga harus memperhatikan karena di situ ada hak anak. Dan ujungnya itu 18 tahun, tapi kurang dari 18 tahun. Ketika anak itu sudah usianya 18 tahun, di dalam kacamata hukum itu bukan lagi anak. Maka nanti misalnya ada persoalan hukum pada seseorang yang usianya 18 tahun, dia akan menggunakan peraturan orang dewasa. Kalau kurang dari 1 hari mas, misalnya melakukan sesuatu melanggar hukum, kurang dari 1 hari itu masih menggunakan aturan usia anak, yang namanya di sana ada Undang-Undang Perlindungan Anak, ada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu. Jadi 18 kurang 1 hari, 18 kurang itu disebutnya anak. Kalau sudah usia 18, niku konsekuensinya ditanggung, dianggap sudah menjadi dewasa. Nah, itu kacamata hukumnya ya. Jadi kalau sudah 18, wah kayak anak. Nanti kalau di dalam proses hukum itu sudah tidak lagi anak. Nah, berikutnya, mengapa anak perlu dilindungi? Mengapa anak-anak perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya? Mengapa? Mengapa Bu? Bapak? Belum bisa melindungi diri sendiri. Apalagi? Singkatnya,
karena anak-anak itu masih di dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, belum punya kematangan dalam fisiknya maupun dalam pikiran dan mentalnya. Kenapa anak itu dilindungi? Karena belum, atau pertama karena masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Kalau Bapak Ibu, kalau saya, kita kan nggih pun mentok to nggih. Apakah kita masih bisa bertumbuh? Paling bertumbuhnya menyamping malah nggih. Bukan ke atas tapi malah menyamping, ya. Itu karena anak-anak itu masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Artinya anak-anak itu belum memiliki kematangan di dalam perkembangan tubuhnya, pertumbuhan tubuhnya, dan perkembangan pikiran maupun mentalnya atau psikisnya. Belum matang, ya. Maka yono sok klerune, ada salahnya, tidak bisa dianggap sudah matang. Nah, asumsinya kalau yang sudah matang atau yang sudah dewasa itu sudah tahu benar salah dan sudah bisa menentukan apik atau jelek, itu sudah bisa. Kalau anak-anak itu dia masih ya kadang ragu-ragu, kadang nggak tahu dan sebagainya, karena memang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Maka ibu bapak yang punya anak maupun yang bersama-sama dengan anak harus menyadari itu. Kalau ada anak yang salah, ya dibenarkan. Jangan kemudian melulu hanya disalah-salahkan atau dimarah-marahi, karena memang anak belum matang dalam hal kedewasaannya. Itu yang menjadi latar belakang keseluruhan peraturan dan program-program itu. Kenapa kok anak itu harus dilindungi, kenapa kok anak itu rentan, gitu. Karena anak masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan masih panjang sampai usia 18 kurang. Ya. Lalu siapa yang harus melindungi atau memenuhi hak anak? Orang tua. Lalu selain orang tua, siapa lagi? Selain orang tua, masyarakat. Lalu siapa lagi? Guru. Siapa lagi? Pemerintah. Ya. Keluarga. Jadi semua stakeholder yang berkaitan dengan anak, pertama-tama sebenarnya pemangku kewajibannya itu adalah pemerintah. Di dalam konteks hak asasi manusia, pemangku kewajiban yang bertanggung jawab, yang harus memenuhi kewajiban terhadap pemenuhan hak anak itu adalah negara. Dalam hal ini diwakili oleh pemerintah. Maka pemerintah punya banyak program, ada subsidi, ada bantuan langsung, dan sebagainya. Itu semata-mata karena negara, pemerintah itu bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak. Dan kemudian turunannya kita sebagai orang tua, keluarga, masyarakat. Maka masyarakat tadi sudah disinggung oleh Mas Yani, peran masyarakat di undang-undang itu disebutkan juga. Peran masyarakat, dunia usaha, perusahaan-perusahaan, pengusaha-pengusaha itu juga ada CSR-nya, tanggung jawab sosialnya, sebagian juga bisa digunakan untuk anak-anak. Akademisi, perguruan tinggi dan sebagainya itu juga bertanggung jawab, punya hak, punya tanggung jawab, ya, harus melindungi itu, ya, termasuk bapak ibu guru dan sebagainya, semua stakeholder. Ya, nanti saya tambahkan. Nah, apa saja hak anak tersebut? Tadi sudah disinggung. Sebenarnya yang paling penting, yang paling mendasar itu ada 4 hak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Hak hidup, nih anak-anak sedang mendapatkan hak hidup karena sedang mati. Nah, gitu. Tumbuh kembang, iya juga tumbuh kembang. Karena kalau nggak maem nantinya. Ya, gitu juga kan. Itu tumbuh kembang. Perlindungan itu dari apa? Perlindungan dari kekerasan,
eksploitasi, tadi disinggung oleh Mas Yani, eksploitasi itu ada eksploitasi seksual maupun eksploitasi ekonomi. Kalau eksploitasi seksual itu berkaitan dengan transaksi seksual, tapi kalau eksploitasi ekonomi itu hubungan dengan jual beli. Misalnya anak itu diperdagangkan atau anak disuruh minta-minta di jalan kayak gitu, itu eksploitasi ekonomi karena untuk kebutuhan ekonomi. Lalu yang keempat itu perlakuan salah. Perlakuan salah itu biasanya di lingkup keluarga. Perlakuan salah dan penelantaran. Ketika orang dewasa yang punya tanggung jawab terhadap anak tidak bisa memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut, misalnya makan minumnya, pakaiannya, sekolahnya dan sebagainya, membiarkan saja, anak dibiarkan saja, itu sebenarnya kategorinya penelantaran. Nah, ya, 4 hak dasar kalau dijelaskan lebih jauh ada 30-an hak anak yang ada di undang-undang. Banyak banget tadi sudah disinggung oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau tadi ada 4 hak dasar, ini saya sebutkan ada 4 prinsip hak anak. Oke. Kalau prinsip itu sesuatu yang wajib dan sangat mendasar yang harus diterapkan oleh kita semua yang berkaitan dengan anak. Pertama adalah non-diskriminasi. Non-diskriminasi, kita nggak boleh membeda-bedakan setiap anak. Bahkan anak nakal pun, bahkan anak yang harus berhadapan dengan hukum pun, bahkan anak yang pelaku klite saja itu juga harus mendapatkan perlindungan, harus mendapatkan penanganan sesuai dengan prosedur. Dia harus dilindungi, tidak disebutkan namanya, dia harus mendapatkan hak atas pendidikannya, begitu. Karena ini berkaitan dengan non-diskriminasi. Kemudian kepentingan yang terbaik bagi anak. Kepentingan yang terbaik bagi anak itu artinya kita selalu memikirkan apa yang paling baik sesuai dengan tumbuh dan perkembangannya anak-anak, ya, sesuai dengan usianya. Jadi kira-kira usianya segini itu yang paling baik, yang baik untuk anak-anak itu apa? Kita harus memikirkan, sangat dipikirkan matang-matang, masak-masak resikonya. Kemudian nanti kalau kita melakukan seperti ini itu akibatnya apa, itu kita memikirkan. Tidak hanya seperti impulsif itu sifatnya ketika saya sedang bosan, saya kemudian marah-marah kepada anak karena tanggal tua, lalu kita marah-marahi anak-anak itu misalnya. Padahal ketika marah-marah itu nanti bisa merusak otak anak-anak gitu ya. Kemudian prinsip kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Kemudian menghormati pandangan anak. Nah, menghormati pandangan anak ini adalah setiap kali kita akan menentukan hal-hal yang berkaitan dengan anak, sebaiknya anak juga dilibatkan. Kalau di dalam ranah privat, domestik, keluarga, ya silahkan anak bisa juga dilibatkan. Misalnya dalam kaitannya tugas baju, tugas celana, anak kan bisa ditanya ya, Mas, Dek, Duk, kamu sukanya yang warna apa? Gitu. Kamu senangnya yang modelnya seperti apa? Gitu. Itu yang konteks di dalam keluarga. Di dalam konteks yang lebih luas di masyarakat, anak juga bisa dilibatkan di dalam perencanaan pembangunan. Beberapa forum anak itu terlibat di dalam musyawarah perencanaan kalurahan, musyawarah perencanaan kabupaten. Anak menyampaikan apa yang menjadi harapannya kepada pemerintah. Nah, itu. Ini adalah wujud dari penghargaan partisipasi suara anak. Dan ini prinsip. Kenapa harus prinsip? Seringkali orang dewasa itu menganggap semua kebutuhan, keinginan anak itu yang tahu itu kita, orang dewasa. Ya betul. Ya, padahal belum tentu itu sesuatu yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh anak-anak. Gitu. Yang kedua, kita melatih anak-anak juga ikut berpikir atas pilihan-pilihannya, bertanggung jawab pada pilihan-pilihannya.
Bahkan di sekolah pun ketika sekolah ramah anak itu juga bisa sebenarnya di dalam kelas melibatkan anak-anak di dalam membuat peraturan-peraturan kelas. Anak-anak kelas kita supaya bisa berjalan dengan baik, lancar, bagaimana, apa yang harus kita lakukan misalnya. Dan peraturan itu selalu dinamis, bisa berubah sesuai dengan kebutuhan, tidak kaku begitu. Karena itu mengatur kebersamaan antara guru dan murid siswa begitu. Kalau anak-anak dilibatkan, loh kan kemarin kan kamu kan sudah menyampaikan ini gitu. Nah, kita kemudian bisa berdialog, berdiskusi gitu ya. Itu kenapa harus ada prinsip menghargai pendapat anak atau penghargaan terhadap anak. Oke. Selanjutnya ini kasus-kasus ya, tadi sudah disinggung oleh Pak Yani, saya kira nggak perlu saya sampaikan. Lalu bagaimana caranya untuk memenuhi anak-anak tadi kan sebenarnya ada banyak. Nah, negara itu dunia bahkan itu melakukan program namanya Dunia Layak Anak. Kemudian Indonesia Layak Anak atau IDOLA, Provinsi Layak Anak, Kabupaten Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Kelurahan atau Desa Layak Anak, kemudian Kampung Ramah Anak. Nah, disinilah posisinya kita, RW RT Layak Anak, Keluarga Ramah Anak, dan anak-anak. Anak-anak ini menjadi subjeknya, ya. Ini programnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita itu berkaitan, bahkan sampai di dunia internasional ingin mewujudkan anak-anak itu memperoleh hak-haknya, tidak ada yang menjadi korban kekerasan, peperangan dan sebagainya, diskriminasi dan sebagainya. Ya, nah KLA di Kabupaten Bantul itu sudah menempati predikat madya, ya, utama. Jadi itu predikat yang dinilai dari berbagai macam. KLA itu apa? Sistem pembangunan yang terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Artinya Bapak Ibu semua dilibatkan dari atas sampai bawah, ke samping, semua stakeholder termasuk sekolah, puskesmas dan sebagainya. Nanti saya tunjukkan. Nah, ini yang nanti juga mungkin bisa diwujudkan. Ini detailnya berkaitan dengan Kampung Ramah Anak. Nanti kita tinggal turunkan. 1. Hak sipil dan kebebasan. Apakah di sini semua anak mempunyai akte kelahiran? Punya. Apakah di sini punya KIA? Punya. Ya, oke. Kemudian informasi layak anak. Informasi layak anak itu biasanya anak-anak mendapatkan informasinya dari mana saja, disediakan di mana saja, seperti perpustakaan atau internet, wifi gratis. Di sini ada. Oke. Kemudian partisipasi anak. Partisipasi anak itu ada ruang-ruang, wadah-wadah anak untuk berkegiatan, menyampaikan usulan-usulannya. Kalau di tingkat kabupaten itu ada forum anak. Di kelurahan sudah ada forum anak? Sudah ada Pak? Sudah ada forum anak. Di situ nanti anak-anak berkumpul berembuk. Nah, ini bagian dari partisipasi anak. Itu hak sipil dan kebebasan. Selain kebebasan-kebebasan yang lainnya, biasanya berkaitan dengan tadi privasi dengan HP. Seperti itu. Juga itu masuk kategori kebebasan. Kemudian kebebasan beribadah juga demikian. Lalu di lingkungan keluarga, klaster yang kedua, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Keluarga-keluarga itu sudah bisa memberikan kebutuhan anak-anak, kebutuhan dasar paling tidak. Lalu kemudian tadi disinggung ada perkawinan anak. Perkawinan anak ada di sini? Aman ya? Aman ya. Oke. Perkawinan anak berarti anak yang menikah di usia kurang dari 18 tahun. Ya, gitu ya. Kalau di undang-undang perkawinan yang bisa menikah usianya berapa? 19 tahun dan 19 tahun. Kalau di undang-undang perkawinan laki-laki 19, perempuan 19, dia sudah tidak perlu dispensasi dari pengadilan. Tapi idealnya laki-laki 25, perempuan 21. Idealnya.
Lalu kemudian ada lembaga konsultasi. Ya, kalau misalnya keluarga-keluarga ada yang kesulitan, misalnya lewat pendamping PKH, ya bisa, atau pendamping-pendamping keluarga yang lainnya, atau bisa ke kabupaten ada Puspaga, pusat pembelajaran keluarga. Jadi keluarga-keluarga yang ingin curhat itu bisa ke layanan-layanan yang tersedia. Bapak Ibu silahkan. Nah, di sini juga bisa paling tidak curhatnya ke Pak Duko, ya Pak Duko. Tapi jangan curhat masalah itu ya, yang lainnya gitu ya. Kalau itu curhatnya ke BPR atau ke bank yang lain. Nah, kemudian ada lembaga pengasuhan, ada PAUD. Ini katanya tempat PAUD ini ya. Posyandu. PAUD-nya ada? Ada ya, PAUD ya. Kemudian infrastruktur ramah anak itu ya tempat-tempat, kalau naik turun ini ya mungkin anak-anak punya skill alamiah karena untuk bisa ya akhirnya mereka menyesuaikan diri juga sebenarnya, itu saya kira nggak masalah. Tapi juga penting misalnya berkaitan dengan keramaian Pak Duko, jalan-jalan yang ramai barangkali kalau misalnya di situ ada anak-anak, banyak anak ya berarti perlu ada antisipasinya. Misalnya kalau di kabupaten itu kan ada zona ZOSS itu, zona aman sekolah ya gitu, ada pewarna atau apa gitu. Tetapi jangan terlalu banyak polisi tidur, karena kasihan ibu hamil kalau polisi tidur itu ya, dan kasihan ibu-ibu itu ya, itu malah brojol di situ kan, kasihan gitu. Lalu kemudian klaster berikutnya Bapak Ibu, klaster ketiga kesehatan dasar kesejahteraan. Ini posyandu, ini semuanya berkaitan dengan posyandu, termasuk tadi disinggung KTR, kawasan tanpa rokok. Di sini sudah bagus ini. Biasanya kalau pertemuan saya di ini ada asbaknya. Untuk hari ini saja Pak ya. Malah jujur. Enggak apa-apa. Karena wis disiki sama sponsor, jadi supaya nggak ada asbak, dan bapak-bapak juga nggak ada yang ngerokok. Nggak ada. Hah? Ya, dan gue mas, ini mas ngapet jelas gitu ya. Oke, cepet aja supaya bisa ngerokok. Terus kemudian klaster 4 tentang pendidikan, tadi singgung sekolah ramah anak ya. Sekolah ramah anak itu juga ada indikatornya Bapak Ibu. Itu dari kementerian sudah ada indikatornya bagaimana petunjuknya supaya sekolah itu ramah anak. Ada 6 indikator besar yang turunannya ada di bawahnya. Kemudian ada pusat kreativitas anak-anak di Kaligatok, biasanya pada ngumpulnya mainnya di mana? Anak-anak pada ngumpulnya tinggi. Barengan mawon. Nah, aku insyaallah. Nggih. Saya ulangi. Deklarasi Padukuhan Ramah Anak Padukuhan Kaligatok. Kami, warga Padukuhan Kaligatok, dengan ini menyatakan komitmen untuk 1. Mewujudkan lingkungan yang aman, bersih, sehat, inklusif, dan nyaman bagi seluruh anak di Padukuhan untuk tumbuh kembang mereka. 2. Menghargai hak-hak anak, menghormati pendapat mereka, serta menjadi motivator, fasilitator, dan sahabat bagi anak. 3. Menciptakan suasana padukuhan yang bebas dari segala bentuk kekerasan fisik dan non-fisik, termasuk perundungan. 4. Menciptakan lingkungan padukuhan yang bebas dari asap rokok, minuman keras, nafsa, serta pornografi dan porno aksi. 5. Memastikan anak memiliki kesempatan untuk berinteraksi sosial, bermain, dan berkreasi dengan aman dan nyaman. 6. Mewujudkan padukuhan sebagai komunitas pembelajaran dan tempat pendidikan setelah keluarga. 7. Mengedepankan kepentingan terbaik bagi setiap anak tanpa diskriminasi apapun dan menjamin perlindungan anak di seluruh wilayah padukuhan kami. Demikian deklarasi Padukuhan Ramah Anak